Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kembar Official. Hari ini Pak San akan menjelaskan terkait dengan stres. Stres adalah pola perasaan yang diakibatkan oleh tekanan-tekanan dan hal-hal di luar dari keinginan yang kita dapatkan dari lingkungan sekitar. Di sini pola perasaan ini yang penting untuk kita ketahui adalah terkait dengan stres ini tidak hanya berdampak negatif terhadap diri kita, namun juga ada stres yang dapat berdampak positif. Disimak ya. Orang pada umumnya mengetahui bahwa stres adalah suatu dampak negatif terhadap perasaan kita. Namun ternyata stres dibagi akan dua hal, yakni eustress dan juga distress. Kedua stres ini memiliki perbedaan yang bertolak belakang. Eustress cenderung akan memberikan hal-hal positif terhadap diri kita dan juga memberikan dampak yang lebih memotivasi dan menjadikan diri kita lebih produktif. Dikala tekanan itu datang dan kita menjadi positif, berarti kita sedang mengalami eustress. Dan kebalikannya, distress adalah stres yang memberikan kita dampak negatif, di mana di saat yang sama kita akan merasakan hal-hal yang akan mempengaruhi diri kita secara lebih tertekan dan juga akan selalu mengganggu kesehatan mental kita. Di sini distress juga sangat berperan dalam kehidupan kita, di mana kita akan merasa selalu menderita dan juga kesulitan untuk menyelesaikan sesuatu hal yang ada di sekitar kita. Lalu, apa saja ciri dari eustress dan distress? Mari kita bahas bersama. Ciri dari eustress yang pertama adalah memotivasi dan menyediakan energi positif. Ketika kita mengalami eustress, pasti kita akan mengalami di mana tekanan itu justru membuat kita semakin bersemangat. Yang kedua adalah menilai sesuatu hal atau tekanan yang hadir sebagai suatu tantangan, di mana kita merasa bahwa apa yang hadir berupa hal yang tidak kita inginkan tersebut malah justru membuat kita tertantang dan lebih bersemangat. Yang ketiga, eustress biasanya dirasakan oleh orang-orang yang cenderung akan lebih berfokus pada penyelesaian masalah. Jadi ketika konflik atau masalah-masalah itu hadir dalam hidupnya, dia akan cenderung lebih fokus terhadap penyelesaiannya daripada cenderung terpuruk akan masalah yang ada. Yang keempat, ciri eustress adalah selalu ditemani dengan optimistis dan juga kepercayaan diri yang tinggi. Ketika kita mengalami tekanan dan juga masalah, kita cenderung malah lebih optimis dan juga percaya diri dapat menyelesaikannya dengan baik. Dan ciri dari eustress biasanya adalah stres yang hadir dari suatu proyek atau tugas yang memang harus kita selesaikan. Jadi secara tanggung jawab adalah suatu tekanan yang hadir karena memang itu adalah tugas dan juga hal yang perlu kita selesaikan. Selanjutnya kita akan membahas apa saja ciri dari distress. Stres yang menekan memiliki ciri yang pertama adalah menyebabkan rasa terbebani, cemas, dan juga merasa bersalah. Di sini distress cenderung adalah pola perlakuan negatif terhadap perasaan kita sendiri, di mana kecemasan dan juga rasa bersalah akan mengganggu terus pikiran kita sepanjang dari stres ini ada di dalam diri kita. Yang kedua adalah merasa tidak dapat mengatasi masalah yang kita hadapi. Kecenderungan kita akan menjadi pesimis dan juga merasa tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Yang ketiga adalah distress biasanya dialami oleh orang-orang yang kekurangan dukungan dan juga semangat dari orang-orang sekitar. Orang-orang yang biasanya kesepian dan juga merasa sendiri akan lebih sering dan juga lebih mudah untuk mengalami distress ini. Yang keempat adalah ditemani dengan rasa insecure dan pesimistis, di mana keberhargaan diri akan hilang ketika kita memiliki distress dan juga stres ini cenderung akan dialami oleh orang-orang yang memiliki kepercayaan diri rendah. Dan terakhir, distress cenderung terjadi kepada hal-hal atau masalah-masalah terkait dengan konflik dan juga terkait dengan problematika yang cenderung dirasa tidak memiliki jalan keluar. Jadi ketika kita merasa beban itu
sangat berat dan cenderung sangat menekan dan kita tidak dapat keluar dari tekanan-tekanan tersebut, distress akan muncul. Nah, sekian tadi perbedaan antara eustress dan distress. Jadi mulai sekarang kenali bahwa stres itu ada dua macam. Jadi ketika kita mengalami tekanan ataupun konflik-konflik dan juga masalah dalam kehidupan sosial kita, kita harus mengetahui bahwa tekanan itu dapat berupa positif dan juga negatif, dapat berdampak positif dan juga negatif terhadap diri kita. Akankah itu menjadi eustress atau menjadi distress? Kenali ciri-cirinya sejak dini dan juga mulai untuk lebih suportif terhadap diri kita dan juga mengenal perasaan kita di saat yang sama. Sekian dari Pasan, semoga bermanfaat. Tidak lupa Pasan masih tunggu request untuk tema-tema video selanjutnya dan juga diskusi kembali di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.